Shalom adik-adik, senang sekali berjumpa minggu ini. Nah, minggu lalu kan kita sudah belajar mengenai mengasihi jiwa-jiwa. Untuk minggu ini kita akan mempelajari tentang memberi untuk pelayanan misi. Seru banget kan kelihatannya? Gak usah berlama-lama lagi, kita yuk mulai ibadah. Adik-adik Menorastor, sudah siap memuji Tuhan? Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya, Teacher Yosi. Oke, Teacher Ellen, Teacher Yosi pimpin kita semuanya untuk berdoa ya. Mari kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih karena kami boleh menyaksikan tayangan Menara Stars pada hari ini. Kami percaya di dalam ibadah ini kami akan dilawat oleh Tuhan dan merasakan sukacita yang berlimpah-limpah dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, kami sungguh siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Semuanya berkata, amin. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Adik-adik Menora Stars, Tuhan Yesus mau pakai kita semua untuk melayani Tuhan dan menjangkau jiwa. Ada amin. Yuk mari kita berdiri, kita memuji Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Haleluya. Yuk mari bertepuk tangan adik-adik. Siap ya, kita akan memuji Tuhan. Dan kita mau bersyukur Tuhan pakai semua kita untuk menjangkau jiwa. Haleluya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sekali lagi ya, Meno, Teacher Yosi dan adik-adik, kita naikkan pujian ini. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar. Menjadi siap dibangun, haleluya. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun. Sekali lagi ya, katakan. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Adik-adik Menora Stars, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau naikkan pujian ini dengan sungguh sebagai doa kita. Supaya Tuhan Yesus memberikan kita belas kasihan-Nya untuk menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang, untuk bersaksi bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik dalam hidup kita. Yuk mari adik-adik dengan sungguh hati
kita mau naikkan pujian ini. Berikanku hati seperti hatimu. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu, memandang tuayan di sekelilingku. Berikanku tanganmu, berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi adik-adik. Inilah kesungguhan hati kami Tuhan, kami rindu Tuhan pakai hidup kami. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu, memandang tuayan di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam. Berikan kami Tuhan, haleluya. Berikanku hatimu. Berikanku tanganmu, berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Berikanku hatimu, oh Tuhan. Berikanku hatimu. Nah, adik-adik Menora Stars, Teacher Ellen mau tanya, pernah nggak kalian pergi ke tempat-tempat terpencil atau desa-desa yang jauh sekali? Adik-adik, betul. Kita punya keterbatasan untuk ke tempat-tempat atau desa-desa yang sangat jauh dan yang sangat terpencil. Pernah nggak adik-adik berpikir, bagaimana ya orang-orang yang di sana? Pernah nggak mereka mendengar cerita tentang Tuhan Yesus? Atau ada nggak ya orang-orang yang melayani di sana yang bercerita atau bersaksi tentang kebaikan Tuhan? Memang ada Bapak Gembala di gereja-gereja, tetapi para tugas gembala adalah untuk membuat iman jemaatnya terbangun atau menjaga jemaatnya. Nah, adik-adik, ternyata Tuhan mempersiapkan orang-orang yang khusus yang Tuhan kirim pergi ke daerah-daerah itu untuk memberitakan keselamatan tentang Tuhan Yesus. Mereka adalah orang-orang yang khusus dipanggil Tuhan untuk melayani jiwa-jiwa di daerah yang terpencil itu. Apakah adik-adik dan Teacher Ellen dan kita semua bisa nggak ya membantu atau mendukung pelayanan mereka? Hari ini di Firman Tuhan ada jawabannya. Mari kita mendengarkan Firman Tuhan.
Shalom Menara Star. Sebelum kita belajar hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami di sini ada untuk belajar beberapa hal tentang kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus hadir, Tuhan mengurapi, menerangi hati kami semua, sehingga kami boleh belajar firman Tuhan dan kami boleh menjadi para pelaku firman Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Hari ini kita akan belajar memberi untuk pelayanan misi. Teacher Monique akan mulai dengan sebuah cerita. Paulus dan Silas adalah orang-orang yang dipilih Tuhan untuk pergi memberitakan Injil. Mereka naik gunung, turun gunung, bahkan mereka harus berlayar di lautan selama berhari-hari, berbulan-bulan untuk mencapai ke tempat di mana Tuhan ingin mereka untuk memberitakan Injil. Paulus dalam memberitakan Injil, dia tidak pernah pergi seorang diri. Kita sudah lihat bahwa Paulus berangkat bersama dengan Silas. Di tengah perjalanan, Paulus dan Silas bertemu dengan Timotius. Mereka bertiga pergi bersama-sama untuk memberitakan Injil. Suatu hari, mereka tiba di kota yang namanya Filipi. Filipi adalah sebuah kota yang penting di daerah yang namanya Makedonia. Tibalah mereka di sana dan mereka mulai berkeliling untuk melihat-lihat. Timotius berkata, kota ini sepertinya beda loh sama kota yang suka kita datangi sebelumnya. Lalu Paulus berkata, menurut saya benar ya. Di kota ini aku tidak melihat tempat ibadah di mana orang-orang Yahudi menyembah kepada Allah mereka. Dan mestinya ya, harusnya ada loh tempat ibadah di mana orang-orang menyembah dan berbakti kepada Allah mereka. Lalu Silas berkata, tunggu ya teman-teman ya. Sepertinya ada loh orang yang pernah kasih tahu aku bahwa di tempat ini banyak orang yang suka beribadah di tepi sungai, sekalipun mereka belum pernah mendengar tentang Tuhan Yesus. Lalu Paulus, Silas, dan Timotius mereka berjalan keluar kota dan mereka mencari-cari apakah benar ada sungai di mana orang-orang berkumpul di tepi sungai untuk beribadah. Lalu benar loh, mereka menemukan sungai dan mereka melihat ada wanita-wanita yang berkumpul di tempat itu untuk beribadah dan berdoa bersama-sama. Lalu Paulus menghampiri mereka dan menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada mereka. Paulus bilang kepada mereka bahwa Tuhan Yesus adalah pribadi yang maha kuasa. Tuhan Yesus adalah pribadi yang begitu mengasihi manusia, sehingga Tuhan Yesus rela mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan umat manusia. Lalu para wanita yang ada di tempat itu yang berkumpul di tepi sungai untuk berdoa, hatinya sangat bersuka cita karena mereka telah mendengar kabar baik itu dari Paulus. Di situ juga ada seorang wanita yang bernama Lydia. Lydia adalah seorang pemilik toko yang khusus menjual kain ungu. Lydia hatinya begitu terjamah oleh kabar baik yang disampaikan oleh Paulus, sehingga ia berkata, memang benar Tuhan Yesus adalah juru selamat buat aku. Tidak saja sampai di situ, Lydia pulang dan mengabarkan bahwa ia telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus kepada seisi keluarganya. Seisi keluarganya juga bersuka cita. Lalu Lydia dan seisi keluarganya
dibaptis oleh Paulus dan mereka diselamatkan oleh Tuhan. Nah, sesudah itu karena Lydia telah menerima kebaikan yang telah diberikan oleh Paulus, telah menerima kabar baik itu, Lydia berkata kepada Paulus, "Paulus, mulai hari ini kamu sudah tidak usah pergi ke tepi sungai untuk memberitakan kabar baik. Kamu bisa memakai rumahku untuk memberitakan kabar baik ke banyak orang." Bahkan Lydia membuka rumahnya untuk orang-orang bisa datang dan beribadah kepada Tuhan Yesus. Luar biasa bukan Menara Stars? Puji Tuhan, Lydia tahu bagaimana caranya untuk memberi buat pelayanan misi. Nah, Menara Stars, seperti tadi Teacher Monique bilang sebelumnya bahwa pengabaran Injil itu tidak dilakukan hanya di satu tempat saja. Setelah Paulus, Silas, dan Timotius selesai mengabari Injil di Filipi, mereka ikut tuntunan Tuhan untuk mengabarkan Injil di tempat yang lain. Jemaat Filipi begitu berterima kasih akan kabar baik yang Paulus dan teman-temannya sudah beritakan di Filipi, sehingga mereka ingin memberi untuk Paulus dan teman-temannya dalam perjalanan misi selanjutnya. Bagaimana cara mereka memberi? Mereka walaupun tidak hidup berkelimpahan, tapi mereka mau mengumpulkan uang, mengumpulkan persembahan, sehingga mereka bisa membelikan Paulus dan teman-temannya baju hangat, sepatu, makanan, dan bahkan ada sedikit uang yang harus mereka bawa sepanjang perjalanan untuk mencukupi kebutuhan Paulus dan teman-temannya sehari-hari. Bayangkan betapa murah hatinya jemaat Filipi itu. Jemaat di Filipi mengirim seorang yang bernama Epafroditus untuk mengantarkan persembahan yang telah mereka kumpulkan untuk Paulus dan kawan-kawannya. Beberapa tahun kemudian, jemaat di Filipi mendengar kabar bahwa Paulus masuk di dalam penjara. Dan mereka kembali mengirim Epafroditus untuk datang membawa persembahan kepada Paulus. Dan juga mereka mengirim Epafroditus untuk tinggal di sana melayani Paulus. Benar-benar luar biasa hati jemaat Filipi dalam memberi. Sekarang kita akan membaca ayat firman Tuhan sebagai ungkapan syukur dan sukacita Paulus yang ia tuliskan untuk para jemaat di Filipi. Mari kita siap dengan Alkitab kita masing-masing, kita baca bersama-sama. Filipi 4 ayat 14, 18 sampai ke 20. Demikian firman Tuhan. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Nah, anak-anak, ini firman Tuhan adalah yang dituliskan oleh Paulus kepada jemaat di Filipi. Paulus sebenarnya lagi kasih tahu jemaat Filipi bahwa apapun yang mereka kirim buat Paulus, wah itu udah luar biasa. Sehingga Paulus itu berkelimpahan. Dan apapun yang mereka kirim ke Paulus itu sangat amat berkenan dan menyukakan hati Tuhan. Tuhan juga berjanji bahwa walaupun jemaat di Filipi bukanlah orang yang berkelimpahan, tetapi Tuhan berjanji bahwa dengan pemberian mereka, Tuhan akan mencukupkan
semua yang dibutuhkan oleh jemaat Filipi. Ingat loh itu ya, kita harus memberi dengan kerelaan hati supaya Tuhan disenangkan. Nah, hari ini kita sudah melihat teladan dari jemaat Filipi. Mereka bukan orang kaya, tetapi mereka memiliki kemurahan hati dalam memberi. Dan semua pemberian mereka yang didasari oleh hati yang murni, itu sudah menyukakan hati Tuhan. Dan mereka memberi persembahan yang benar-benar berkenan di hadapan Allah. Jadi Menara Stars, hari ini kita telah belajar beberapa hal. Pertama, ada orang-orang yang memang dipanggil khusus oleh Tuhan untuk pergi dan memberitakan kabar baik. Tugas kita sebagai anak-anak Tuhan adalah mendukung pelayanan mereka dengan apa yang kita punya, dengan mempersembahkan apa yang bisa membantu mereka untuk berjalan dan mengabarkan Injil. Nah, ingat, dalam hal memberi, kita harus memiliki sikap hati yang benar. Apakah sikap hati yang benar itu? Kita harus memberi dengan kemurahan hati, memberi dengan sukacita, dan bukan karena terpaksa. Dengan demikian, pemberian yang kita berikan itu akan berkenan di hadapan Tuhan sebagai korban persembahan yang benar-benar menyukakan hati Tuhan kita. Jadi, waktu kita memberi untuk perjalanan misi, sebenarnya kita sudah ikut dalam misinya Tuhan Yesus. Sekarang teacher mau beri ayat BMV untuk minggu ini. Ayat BMV-nya tuh juga masih sama seperti minggu lalu, diambil dari 1 Timotius 2 ayat 4a. Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Sekali lagi ya, Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Jangan lupa dihafalin ya. Activity challenge untuk minggu depan adalah kalian kirimkan video, kalian berdoa tentang pelayanan misi maupun di gereja atau di tempat yang kalian tahu. Lalu kirimkan videonya ke Teacher Heli paling lambat hari Selasa sebelum jam 5 sore. Jangan lupa ya. Puji Tuhan, kita sudah menyelesaikan ibadah kita pada siang hari ini. Sekarang mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pimpinan dan penyertaan Tuhan atas kami semua hari ini. Engkau telah hadir bersama dengan kami, Engkau telah menjamah hati kami, Engkau telah menerangi hati kami dengan firman Tuhan. Kami berdoa supaya Engkau terus pimpin dan pelihara kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang penuh dengan kemurahan hati, sehingga kami boleh ambil bagian dalam pelayanan misi. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kami juga boleh menjadi pelaku firman yang benar-benar berkenan kepada Tuhan dan senantiasa menyukakan hati Tuhan. Sekarang Menara Stars, mari kita angkat tangan kita bersama-sama dan kita arahkan hati kita kepada Tuhan Yesus. Biarlah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan dari Roh Kudus menyertai kita semua dari hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu Menara Stars, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan ya, ibadah kita hari ini sudah selesai. Kita sudah memuji Tuhan, sudah mendengarkan firman-Nya. Dan jangan lupa ya, hafalkan BMV dan kerjakan activity challenge-nya. Tuh. Nah, jangan lupa minggu depan di jam yang sama kita beribadah kembali di Menara Stars. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.
kasih.